Shalom semua, shalom juga khususnya untuk teman-teman dari NDC. Kita sukacita banget boleh saudara bisa ikut beribadah pada hari ini. Dan hari ini kita mau masuk dalam firman Tuhan. Saudara, mari kita tundukkan kepala, sebentar kita mau berdoa. Bapak mengucap syukur buat hari yang indah yang kau berikan. Kami percaya di tempat ini ada hadirat Tuhan, di tempat ini ada kemuliaan Tuhan. Tuhan sendiri akan mengurapi setiap kami, mengurapi firman-Mu, terlebih mengurapi mulut bibir hamba-Mu ini. Dan kami percaya waktu firman ini dilepaskan, ada kuasa, ada otoritas Tuhan dicurahkan. Sehingga setiap kami yang sakit kami boleh alami kesembuhan. Setiap kami yang lemah kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami yang susah kami mendapat penghiburan. Kami yang sedang putus asa kami punya pengharapan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih sediakan untuk setiap kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, mampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu dan biar pengurapan-Mu mengalir secara luar biasa atas kami. Kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Baik, yang sudah siap mendengar firman Tuhan boleh katakan yes. Belum semua boleh katakan yes. Oke, hari ini kita mau belajar tentang, kayak udah lama banget kita gak ketemu padahal baru minggu lalu saudara ya. Jadi jangan bosan ketemu saya. Hari ini kita mau bahas tentang bagaimana kita bisa bangkit dari yang namanya kehancuran. Bangkit dari kehancuran. Saudara, memulai sesuatu dari nol itu gak gampang. Setuju? Tetapi memulai sesuatu dari minus, dari puing-puing, dari kehancuran, itu lebih gak gampang lagi saudara. Memulai sesuatu dari nol, kita masih bisa, namanya juga dari nol ya. Kita bisa step ahead, satu langkah, berarti sudah ada progress. Tapi bayangin kalau kita memulai dari sesuatu yang namanya minus. Berarti waktu kita bisa berhasil melangkah pun itu baru ada di titik nol. Rasanya gak mungkin, Pak, hidup saya sudah hancur, berantakan. Berkali-kali saya usaha, berkali-kali saya bangkrut. Berkali-kali saya mencoba untuk mendekati pasangan hidup. Berkali-kali saya ditolak. Rasanya kok dunia begitu hancur. Dunia begitu kejam sama saya Pak. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana justru dari keadaan hancur. Tuhan dapat memulihkan, Tuhan dapat membangkitkan. Dari puing-puing, dari sisa-sisa yang rasanya gak mungkin. Ternyata Tuhan bisa bawa pengharapan buat setiap kita. Nah kita mau belajar dari satu kisah. Di mana kisah ini adalah masa di mana Israel dibangun kembali. Saudara, sekarang lagi ramai tentang perang antara Israel dan Palestina. Saudara, kita gak perlu ikut di dalam politik perang yang ada. Sekalipun memang kita banyak belajar tentang bangsa Israel. Tetapi perang yang ada sekarang adalah perang politik. Dan kita, gereja Tuhan, kita tidak berpolitik, saudara ya. Kita belajar dari bagaimana bangsa Israel dipakai Tuhan. Dan ini adalah cerita juga di mana pada saat itu setelah masa pembuangan Israel 70 tahun di Babel. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan seorang raja yang bukan orang percaya, bukan orang Yahudi. Yang bernama Kores. Nah Raja Kores dipakai Tuhan, digerakkan hatinya oleh Tuhan, Alkitab mencatat. Untuk membawa kembali orang-orang dari pembuangan pulang ke Israel, ke Yerusalem. Dan inilah masa di mana setelah pembuangan mereka membangun kembali kota Yerusalem dan apa yang ada di dalamnya. Masa pembangunan Israel setelah pembuangan, pasca pembuangan ke Babel itu ada 3 tahapan saudara ya. Tahapan yang pertama adalah pada zaman Zerubabel. Apa yang dilakukan oleh Zerubabel? Dia membangun kembali bait suci Allah. Jadi yang pertama kali dibangun bukan tembok Yerusalem tetapi bait suci Allah. 60 tahun kemudian baru datanglah seorang ahli kitab dan juga seorang imam bernama Ezra. Apa yang dilakukan oleh Ezra? Ezra membangun tatanan ibadah. Karena waktu itu sudah ada bait sucinya tetapi tatanan ibadahnya belum ada. Baru bersamaan dengan jalannya Ezra datang, Nehemia pun datang tidak lama kemudian untuk kemudian dipakai Tuhan membangun tembok Yerusalem yang telah roboh. Baik, kita hari ini mau banyak belajar tentang bagaimana Ezra membangun tatanan ibadah.
Siapa yang paham dan mengerti bahwa kita adalah bait suci Allah, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kita adalah bait suci Allah di mana Roh Kudus diam di dalam kita. Boleh lirik kanan kirinya katakan, Roh Kudus ada pada kamu. Roh Kudus ada pada setiap kita, saudara. Dan Tuhan pakai 3 orang ini, khususnya kita mau belajar Ezra, untuk bagaimana membangun kembali apa yang sudah rubuh, apa yang sudah menjadi puing-puing. Bahkan ada peribahasa pada rakyat itu, pada orang-orang di sekeliling Yerusalem, waktu Yerusalem hancur, mereka berkata, tempat itu adalah tempat yang terkutuk. Siapapun yang membangun kembali tembok Yerusalem, dia adalah orang terkutuk. Itu sampai keluar, apa istilahnya ya, isu, ya, berita-berita hoax, isu pada saat itu beredar seperti itu. Dan jadi jelas untuk Ezra, Nehemia, Zerubabel kembali membangun Yerusalem ini gak gampang. Karena mereka menghadapi tantangan dari luar. Mereka menghadapi tantangan dari sebelah-sebelah mereka. Mereka menghadapi juga tantangan dari dalam diri mereka. Karena mereka harus membangun kembali sesuatu yang sudah hancur. Yang tersisa apa sih di sana? Puing-puing. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak masuk hitungan untuk menjadi budak sekalipun. Makanya mereka ditinggal. Itulah sisa mereka. Sudah tidak ada harapan. Mungkin orang berkata hopeless, udahlah, gak usah lah. Terlalu berat lah. Mungkin ini keadaan seperti yang kita alami. Orang sekeliling berkata, sudahlah, tahu dirilah. Kamu udah usaha jatuh bangun 10 kali. Masa mau sampai 11 kali, gak malu? Sepertinya orang sudah mencibir setiap kita. Bahkan mungkin orang mulai melabelkan setiap kita. Dasar memang orang yang gak bisa berhasil. Dasar memang orang susah. Dasar memang orang miskin. Banyak orang mungkin berkata mencemooh kita. Sama seperti keadaan Yerusalem pada saat itu. Di mana mungkin bukan cuman bisnis yang hancur, kesehatan hancur. Banyak hal kita sedang alami. Tapi mari saudara, kita mau belajar justru dari setiap puing-puing yang ada. Tuhan memakai 3 orang yang punya hati sungguh-sungguh. Tuhan bisa membalikan keadaan Yerusalem. Mari kita lihat Ezra pasal 9. Ayat yang ke-5, lanjut ayat yang ke-7, ayat 8 dan ayat 9. Kita akan membahas dari ayat-ayat ini saudara ya. Ayat yang ke-5 dikatakan pada waktu korban petang, bangkitlah aku yaitu Ezra. Dan berhenti menyiksa diriku. Kata menyiksa diri di sana dalam bahasa aslinya adalah dari hati yang berbeban berat. Dia berhenti berbeban berat dengan hatinya. Lalu dia mulai berlutut dengan pakaian dan jubah yang koyak-koyak. Sambil menadahkan tangan kepada Tuhan Allah. Saudara, mungkin ini adalah keadaan kita. Kita lagi ngalami namanya heavy burden. Ada satu burden, ada satu beban yang membuat kita kayaknya berat banget Pak. Mau melangkah berat banget Pak, mau berdoa pun berat. Tapi waktu ini Ezra mengambil sebuah keputusan. Dia meletakkan beban berat hidupnya dan dia mengambil sikap apa? Dia berlutut, dia berdoa, menadahkan tangan kepada Tuhan. Ayat yang ke-7, dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Ayat yang ke-8. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami, yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya. Saudara perhatikan, menegakkan kembali reruntuhannya dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Saudara, ada beberapa sikap dari Ezra yang kita akan pelajari. Bagaimana sikap ini dapat mengubah keadaan. Bagaimana sikap ini dapat mengubah keadaan kita.
Yang dari puing-puing, dari kehancuran, Tuhan dapat membalikan menjadi satu kota yang kuat, kota yang berkubu, kota yang bertembok. Poin yang pertama adalah Ezra mengambil sikap berlutut dan berserah dalam doa. Berlutut dan berserah dalam doa. Ayat yang kelima dikatakan, pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak. Sambil, bukan cuma berlutut, tapi dia mulai menadahkan tangannya kepada Tuhan. Saudara, waktu seseorang berlutut, itu adalah sikap dia sedang merendahkan dirinya. Tetapi waktu dia mulai mengangkat tangannya, dia sedang menyerahkan dirinya. Saudara paham ini? Waktu seseorang berlutut, dia sedang merendahkan dirinya. Tetapi waktu berlutut diikuti dengan sikap mengangkat tangan ke hadapan Allah. Artinya dia sedang berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Apapun keadaanmu hari ini, kalaupun kau sedang ada di dalam puing-puing kehancuran, dengar. Waktu kau berlutut dan mulai menyerahkan masalahmu kepada Tuhan, Tuhan pasti akan turun tangan menyelamatkan engkau. Tuhan pasti akan turun tangan berbuat sesuatu kepada engkau. Saudara, berlutut bicara mengenai merendahkan hati dan ini saudara, siap mengakui apapun yang kita buat. Berlutut artinya tidak lagi datang dengan tujuan membela diri, namun bertujuan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari berhentilah untuk membela diri kita. Walaupun memang kita mungkin benar. Kita yang dipersalahkan, kita yang dihina, kita yang dicemooh, walaupun memang benar. Tapi biarlah kita berhenti mengambil sikap membela diri dan mulai berserah kepada rencana Tuhan. Berserah sungguh-sungguh bahwa kita yakin Tuhan tahu lebih baik. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu lebih baik dari setiap kita. Saudara, waktu orang mengambil sikap berlutut dan berserah dalam doa, doa adalah sebuah langkah komunikasi. Sama-sama dengan saya katakan komunikasi. Belum semua. Sama-sama dengan saya katakan komunikasi. Berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Tapi kan Pak, Tuhan tahu semua isi hatiku. Betul. Tetapi kita tidak tahu isi hati Tuhan kalau kita tidak berdoa. Kenapa kita butuh berdoa, saudara? Karena kita perlu mencurahkan isi hati kita sama Tuhan. Dan kita perlu mendengar apa curahan isi hati Tuhan kepada setiap kita. Saudara jujur ya, seringkali dalam perjalanan kehidupan saya, waktu saya mengambil sikap berlutut dan berdoa, menyerahkan hidup saya sama Tuhan, seringkali keadaannya tidak berubah. Tetapi hati saya yang mulai berubah. Mungkin keadaanmu hari ini waktu kau berdoa sungguh-sungguh belum berubah. Tetapi hatimu mulai berubah. Hatimu yang tadinya mungkin mulai sering menuntut Tuhan untuk bekerja dengan caramu, sekarang berubah menjadi Tuhan biarlah kehendakmu yang terjadi. Dan kau mulai melihat Tuhan bekerja. Kenapa? Waktu kita berusaha untuk memaksakan kehendak kita, seringkali Tuhan tidak bisa bekerja. Karena kita sedang membatasi cara Tuhan bekerja. Tapi waktu kita mulai berserah dan mengandalkan Tuhan, Tuhan sendiri akan turun tangan menolong setiap kita. Dan poin yang kedua saudara, apa yang dilakukan oleh Ezra? Ezra mengakui kesalahannya. Ezra mengakui kesalahannya. Ayat yang ketujuh, dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar. Ezra tidak bilang kesalahan mereka besar, tidak. Ezra sedang menarik semua kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Dia bilang, iya memang betul kami sama-sama punya kesalahan. Engkau yang sudah menikah, mungkin kau melihat pasanganmu melakukan kesalahan. Tapi ingat bahwa engkau bukan lagi dua, tetapi engkau sudah menjadi satu. Berarti apapun yang terjadi kesalahan itu mungkin karena pasanganmu. Dengar, waktu engkau sebagai seorang imam, sebagai suami, kau datang di hadapan Tuhan, kau berkata, kesalahan kami besar. Karena engkau tidak lagi dua, engkau sudah menjadi satu di hadapan Tuhan. Kau gak bisa berkata kesalahan mereka besar, gak bisa. Sama seperti kita berdoa buat bangsa ini. Kita gak bisa bilang, Tuhan kesalahan bangsa ini besar, gak bisa karena kita ada di dalamnya. Kita harus mulai berkata, Tuhan ya memang betul kesalahan kami besar. Saudara, ini adalah sikap yang baik. Di mana waktu dikatakan kesalahan kami besar, Ezra sedang tidak mencari kambing hitam. Tetapi Ezra sedang mencari solusi untuk bangsanya. Ezra sedang mencari solusi untuk keluarganya, suku Israel.
Mau gak kita mulai hari ini tidak lagi berdoa menyalahkan orang? Tuhan, keadaan saya hancur karena orang tua saya sih. Siapa yang suruh orang tua saya melahirkan saya? Menyalahkan orang lain. Tapi mulailah bukan kita menyalahkan diri sendiri. Tetapi mulailah menerima kenyataan. Kalau memang kesalahan itu terjadi dalam sebuah keluarga. Dalam sebuah rumah tangga. Kita bawa sebagai imam. Kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, ya, kesalahan keluargaku besar. Ampuni kami Tuhan. Ini adalah sikap yang baik, saudara. Satu kali kalau saudara pernah ingat cerita di mana saya ditipu sama rekan pelayanan saya sendiri yang sudah saya kenal sejak zaman SMP, saudara. Orang yang saya percayai, saya titipkan uang tabungan pernikahan saya untuk diinvestasikan sama dia. Tapi satu kali saya mendapat kabar dia membawa kabur semua uangnya. Intinya saya kena tipu dan semua tabungan pernikahan saya habis. Dan jujur pada saat itu saya hanya bisa hidup mengandalkan gaji, tidak lagi punya tabungan karena semua tabungan saya investasikan sama dia. Karena saya percaya sama dia. Nah saudara, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan saya tahu saya ditipu, saya harus mengambil sikap sebagai seorang suami. Waktu itu anak saya sudah 2, saudara. Saya datang, saya bawa istri saya berlutut di hadapan Tuhan dan saya mulai berdoa, Tuhan ampuni kesalahan kami. Dan Roh Kudus mulai mengingatkan, kamu kena tipu kenapa? Karena kamu serakah. Saudara jujur waktu Roh Kudus bilang saya serakah, hati hancur, pengennya dibela Tuhan. Tapi kok Tuhan malah menunjukkan kesalahan saya, tapi waktu saya renungkan, ya saya harus mengakui, saya serakah. Makanya saya tergiur dengan bunga yang dia tawarkan lebih daripada rata-rata. Saudara, waktu Tuhan membongkar hati kita, waktu kita tahu kita punya kesalahan, mau gak kita punya sikap yang rela? Kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya gak ketipu sendirian, kurang lebih ada 70 orang yang kena tipu sama dia. Jumlahnya besar sekali. Jumlah yang saya kena tipu gak ada apa-apanya dibanding orang lain, saudara. Dan saudara, saya dengar, ada orang-orang lain yang masih bilang begini, oh ini harus ditengking supaya uangnya balik. Hak mereka. Tapi waktu saya dengar begitu, saya bilang sama istri saya, kita gak tengking-tengking. Kita salah kok, udah kita relakan aja, kita move on. Kenapa? Karena waktu kita belajar merelakan, kita move on, Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik di depan. Ngapain terus mikirin yang di belakang kita tengking-tengking. Saudara yang tengking-tengking sampai hari ini duitnya tetap gak balik, saudara. Tapi mungkin dia banyak kali gak bisa move on akhirnya. Saya memilih waktu itu untuk udahlah, saya mending move on aja. Saya mengakui kesalahan saya beres-beres hati saya di hadapan Tuhan. Dan saya mulai melangkah lagi. Dan sampai hari ini saudara. Dari hari itu sampai hari ini sudah bertahun-tahun berlalu saudara. Mungkin sudah 5, 6, 7 tahun berlalu. Sampai hari ini saya tidak pernah kekurangan. Karena Tuhan selalu mencukupkan saya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan saudara. Belajar mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Belajar mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan tegur kita melalui orang. Dan teguran itu mungkin gak nyaman buat kita. Nah berikutnya saudara. Oke, setelah kita mengakui ini yang bahaya saudara. Saudara kita perlu bedakan antara introspeksi dengan fobia. Saudara kata introspeksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah peninjauan kembali atau koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan dan sebagainya. Terhadap diri sendiri. Itu introspeksi saudara. Tetapi kalau fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan si penderitanya. Makanya disebut dengan fobia. Saudara waktu kita bersalah di hadapan Tuhan, kita cepat minta ampun, kita bertobat. Selesai, kita introspeksi, kita evaluasi, selesai. Tuhan pasti ampuni. Tapi kalau terus-menerus ketakutan itu datang, rasa bersalah itu terus menghantui hidup kita, kita perlu cek jangan-jangan itu bukan lagi sikap introspeksi, tapi sudah masuk di dalam ranah yaitu fobia. Di mana kita mulai dikuasai oleh ketakutan. Dan saudara, ketakutan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Katakan amin. Ketakutan tidak pernah datang dari Tuhan. Kalau engkau hari ini dirundung rasa bersalah, terus dan terus, saudara dengar, itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan mau waktu engkau tahu engkau salah, engkau pulih.
Tapi kalau engkau nggak pulih-pulih, kau terus dirundung rasa bersalah, cek lagi, itu pasti bukan dari Tuhan. Karena tujuan Tuhan menegur, sekalipun keadaan teguran itu nggak enak, sekalipun nggak nyaman, sekalipun mungkin kita merasa dipermalukan, sekalipun yang tidak nyaman itu terjadi, dengar. Teguran Tuhan adalah untuk membalikan keadaan kita, sebab Tuhan mau kita pulih. Tapi kalau teguran itu udah mulai berubah menjadi sebuah tuntutan tidak ada henti, iblis sedang ambil bagian di situ untuk menuntut, menuding, sebab dia adalah pendakwa kita. Karena Tuhan adalah pembela kita. Tuhan tidak akan menuding hidupmu terus-terusan. Waktu engkau menyadari kesalahanmu, engkau bertobat, dengar saudara, engkau sudah diampuni. Mari kita teruskan lagi. Apalagi poin berikutnya? Poin berikutnya adalah belajarlah untuk kita mengalami kasih karunia Allah. Belajarlah kita untuk mengalami kasih karunia Allah. Di ayat ke-8 dikatakan, dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan dalam perbudakan kami. Saudara, kata kasih karunia dalam terjemahan Ibrani seringkali dicatat dengan kata kan. Tapi kali ini ada sesuatu yang menarik, tidak dicatat dengan kata kan, tetapi kata kasih karunia dicatat dengan kata tekinah. Arti dari tekinah adalah mendesak Tuhan untuk mencurahkan kasih karunia-Nya. Soalnya ini yang kita perlu lakukan hari-hari ini. Kita mulai desak sorga dalam doa kita. Tuhan, kami perlu kasih karunia. Saudara yang sering jatuh bangun di dalam dosa, saudara dengar ini. Kau mulai berserulah sama Tuhan, minta setiap hari, Tuhan penuhi aku dengan kasih karunia-Mu. Aku tidak mau hidup lagi di dalam jatuh bangun dalam dosa. Kita cuma bisa minta kasih karunia Tuhan. Sebab kasih karunia Tuhanlah yang akan memampukan kita berjalan di dalam kebenaran. Kita nggak bisa berjalan di dalam kebenaran dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kasih karunia Tuhan, saudara. Mulai hari ini, saudara. Setiap hari engkau harus berdoa, Tuhan penuhi hari ini dengan kasih karunia-Mu berlimpah. Supaya aku boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Supaya aku boleh berjalan sesuai dengan ketetapan-Mu. Sebab kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kita menjalani kebenaran. Baik. Poin yang terakhir, saudara. Poin yang terakhir, tidak ditinggalkan. Ini penting, saudara. Tidak ditinggalkan. Karena sungguh pun kami menjadi budak. Budak itu gak enak ya, gak ada harganya, saudara. Tetapi di dalam perbudakan itu, kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ini kita perlu mengerti, saudara. Banyak kali saking sibuknya kita dengan masalah, kita sampai gak aware lagi bahwa Tuhan selalu memberikan pengharapan buat kita. Saking kita sibuk dengan masalah kita, misalkan masalah kita adalah soal pekerjaan. Saking sibuk kita dengan masalah pekerjaan. Sampai kita lupa Tuhan masih kasih kita kesehatan. Sampai kita lupa Tuhan masih kasih kita keluarga yang baik. Sampai kita lupa Tuhan masih kasih kita teman-teman yang mendukung kita untuk menjadi lebih baik. Kita lupa itu semua. Kita lupa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita lupa bahwa selalu ada penyertaan Tuhan dalam setiap himpitan, saudara. Mari kita ubah fokus kita hari-hari ini tidak lagi kepada masalahku, diriku, kerugianku. Berhenti memfokuskan diri kita pada hal-hal itu. Tapi mulailah pandangan kita tujukan kepada apa? Penyertaan Tuhan yang masih ada sampai hari ini. Bersyukurlah untuk setiap hal-hal baik yang Tuhan masih berikan dalam kehidupanmu. Kita gak bersyukur karena kemalangan yang Tuhan berikan. Tuhan terima kasih ya, kemarin saya baru kecurian. Enggak, saudara. Tapi kita bersyukur nama Tuhan, sekalipun kemarin saya kecurian. Tuhan mengajarkan saya untuk bagaimana ke depan hidup lebih bijaksana. Lebih jaga diri baik-baik. Dan Tuhan terima kasih, Tuhan masih kasih saya nyawa, kesehatan. Bersyukurlah untuk hal-hal baik yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita. Maka kita akan lihat kehidupan kita berubah. Masih ingat khotbah saya minggu lalu? Bagaimana kita belajar untuk tidak mendapatkan lagi, sukses lagi. Tapi kita belajar untuk apa? Bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan setiap kita. Fokuslah dengan itu, maka hidup kita akan bebas dari kekhawatiran. Fokuslah dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun
kondisi kita. Saudara, saya tutup dengan ini. Ezra 9 ayat 8 sampai ke 9 terjemahan The Message dikatakan, saya undang imam musik semua. He has given us the heart to build the temple of our God, restore its ruins, and construct a defensive wall in Judah and Jerusalem. Saudara, untuk kita bisa bangkit dari keadaan keterpurukan kita membutuhkan hatinya Tuhan diimpartasikan dalam hidup kita. Gak mungkin kita bisa membalikkan keadaan dari kehancuran menjadi kebangkitan. Semua itu hanya bisa kita andalkan waktu kita punya hatinya Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan, itulah yang kita akan andalkan. Dan saya sangat yakin dan percaya Tuhan dapat membalikkan keadaanmu. Sekalipun mungkin orang berkata, sudahlah kamu memang terlahir tidak bisa. Kamu lihatlah, kamu selalu kalah, kamu selalu menjadi nomor 2. Kamu tidak bisa lebih baik dari kakakmu, kamu gak bisa lebih baik dari adikmu. Lihat, adikmu begitu pintar. Lihat, kamu begitu kekurangan. No, hari ini jelas pengharapan itu masih ada. Bahkan orang-orang Israel waktu itu dalam keadaan hancur. Tuhan dapat memakai kehancuran itu untuk membalikan keadaan mereka. Saudara, ingat bahwa restorasi harus dimulai dari dalam bait suci. Dan kitalah bait suci Allah. Tempat Roh Kudus berdiam. Hati ini harus pulih, saudara. Baru keluarga kita bisa pulih. Baru pekerjaan kita bisa pulih. Tapi sumbernya dari mana? Dari sini. Kalau hatimu belum beres, hatimu belum pulih. Kita belum mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita masih sombong, kita masih menganggap kita bisa, kita masih menganggap kita penting, kita masih menganggap kita mampu sampai kapanpun. Tuhan belum bisa bekerja dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau lihat Tuhan bekerja penuh dalam kehidupanmu, izinkan kita merendahkan diri, mengambil sikap seperti Ezra. Dia merendahkan dirinya, dia berlutut berdoa, dia mengakui kesalahannya, sekalipun mungkin itu gak nyaman buat dia. Dan dia belajar masuk di dalam kasih karunia Allah. Lalu apa? Dia sadar betul bahwa pengharapan itu masih ada buat setiap kita. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, izinkan saya menutup dengan sebuah kesaksian waktu saya pertama kali belajar menggembalakan di KUL, saudara. Waktu itu sebagai gembala KUL, ada seorang bapak dan istrinya datang. Dan waktu saya ngobrol, saya mulai tanya, Pak, kerjaannya apa? Dia bilang ini, saudara, gak punya kerjaan, Pak. Sebelumnya Bapak kerjaan apa? Sebelumnya saya kerja dalam sebuah perusahaan, Pak. Tapi kemudian saya dipecat karena saya melakukan penipuan dan saya dijebloskan ke penjara. Saya baru keluar dari penjara, Pak. Oke. Apa yang saya bisa bantu, Pak? Pak, buat makan aja kita susah. Oke. Kita akan bantu melalui dana diakonia, saudara. Tapi saya bilang begini, Pak, apalah arti dana diakonia ini? Sebab saya percaya dana diakonia ini hanya bisa membantu Bapak sehari-hari saja. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan mau mengubahkan kehidupan Bapak. Mana bisa, Pak? Sudah tahu saya ini cacat secara sosial, Pak. Saya sudah menjadi napi, Pak, mantan narapidana, Pak. Tidak mungkin lah, Pak, siapa mau terima saya? Saya tidak mungkin lagi minta surat keterangan baik dari kepolisian karena jelas nama saya sudah tercoreng. Saya ajak Bapak ini berdoa, saya bilang, Pak, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Tetap percaya dan berharap sama Tuhan. Saudara, singkat cerita, 3 bulan dia rajin. Tapi saya punya feeling satu hal. Tuhan mau mulai memproses hidupnya, Tuhan mau mulai membalikan keadaannya. Di bulan ketiga adalah bulan di mana saya harus menentukan perpanjang atau tidak diakonianya. Karena saya bertanggung jawab terhadap gereja sebagai gembala. Tapi di dalam hati saya yakin Tuhan mau bekerja. Saya panggil dia gini, Pak, sorry ya, diakonia saya gak terusin. Tapi saya butuh, Pak, saya tahu, Pak. Tapi saya lebih percaya lagi
Waktu dana ini dihentikan, Tuhan akan mulai bekerja. Karena Bapak mungkin selama ini mengandalkan dana diakonia, sehingga Bapak tidak lagi mengandalkan Tuhan. Singkat cerita, dana saya hentikan, si Bapak nggak datang lagi ke Komsel, saudara ya. Mungkin dia kesel sama saya. Saya tetap berdoa buat dia. Saya tahu Tuhan sedang beracara dalam hidupnya. Dalam kehancuran, Tuhan dapat membalikan keadaan. Dengar ini, saudara. 3 bulan kemudian, saya melihat dia dalam sebuah ibadah. Saya ketemu sama Bapak ini, saya datangi dan berkata, Pak kemana aja? Dalam hati saya sudah tahu dia pasti marah sama saya, saudara. Tapi saya datangin, saya bilang, Pak kemana aja, udah lama. Kita tungguin loh di komunitas, dia tersipu malu. Tapi dia berkata begini, saudara dengar ini, Tuhan bisa membalikan keadaan. Waktu engkau izinkan Tuhan bekerja dengan caranya, Tuhan dapat membalikan keadaan. Dia bilang gini, Pak, selama 3 bulan, Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Hari ini, saya udah jadi manajer dalam sebuah perusahaan. Tuhan percayakan kembali apa yang terhilang. Dan saya sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup saya. Tanpa harus ada yang membantu. Tuhan dapat membalikan keadaan. Sekalipun orang berkata, udahlah kamu udah gak ada harganya. Kamu udah cacat sosial. Kamu sudah gak kepake di dalam komunitas. Tapi dengar, waktu Tuhan mulai berperkara dengan engkau, Tuhan dapat membalikan keadaanmu. Seburuk apapun keadaanmu, Tuhan dapat memulihkan engkau. Pengharapan di dalam Kristus masih ada.